Perkenalkan Bang, nama saya Yesis Tanggal, namanya 11S22023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan pada week pertama. Yang pertama untuk pertandingan bulu tangkis, jadi ada nanti 3 set pertandingan, ada Anton dan Budi nanti. Jadi pada setiap menang pada set pertandingan itu memiliki skor 1, jadi nanti total skor keseluruhan pada 3 set pertandingan itu ada 3. Kita langsung masuk ke pertandingannya. Di sini nama file ataupun nama folder dan nama kelasnya di sini adalah p1_c1 11s2023. Nah, di sini kita menggunakan doarray untuk menyimpan skor 3 pertandingan. Jadi nanti skor Anton untuk menyimpan 3 skor pertandingan untuk Anton dan Budi, dan ini adalah untuk Budi. Nah, selanjutnya scanner CF sama dengan new scanner ini adalah untuk menerima inputan melalui keyboard. Nah, selanjutnya kita menggunakan iterasi dari 0 sampai dengan 2 di sini karena ada 3 set pertandingan ya, berarti 0, 1, 2 sebanyak 3 kali. Dia akan meminta inputan, lalu nanti akan di-save, disimpan. Nanti untuk skor Anton akan disimpan di skor Anton, dan untuk yang Budi itu di skor Budi. Nah, selanjutnya akan dihitungkan skor dengan membuat nilai awal dari total skor Anton adalah 0, total skor Budi juga adalah 0. Lalu akan dibandingkan skornya dengan iterasi 0 sampai dengan 2. Nanti akan dibandingkan juga kalau misalnya skor Anton ternyata lebih besar daripada Budi, maka total skor Anton yang bertambah, dan sebaliknya maka akan dimasukkan ke total skor Budi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pemenang dan menampilkan pesan dengan determinan winner. Jadi kita pakai determinan winner di sini yaitu dengan total skor Anton dan Budi. Nah, di sini kita tutup dulu objek scannernya, baru lanjut ke metode untuk menentukan pemenangnya. Jadi kita panggil lagi yang tadi determine winner. Lalu kalau misalnya ternyata total skor dari Anton dan Budi adalah sama, maka nanti akan diperintahkan pertandingan seri. Dan kalau misalnya yang lebih besar adalah Anton, maka Anton pemenang. Kalau lebih Budi yang lebih besar, maka akan diperintahkan Budi pemenangnya. Lalu nanti terakhir akan dimunculkan total skor pemenangnya. Jadi nanti yang sebelah kiri adalah total skor Anton, di sebelah kanan adalah Budi. Jadi nanti yang ditunjukkan ada 2 skor, yang kiri ada Anton, yang kanan adalah Budi. Jadi kita coba dia. Nah, kita langsung coba nih. Kita langsung masukkan angkanya, kita coba di sini 21, kita enter dengan 31, kita enter dengan 42. Nah, jadi Anton memenangkan pertandingan 3-0, pas ya. Selanjutnya kita coba yang lain. Untuk 1-2, 1-3, 2-4. Nah, Budi memenangkan, benar ya, sama. Kita coba lagi 2-2, 3-1, 4-2. Ya, Anton pemenangnya dengan total skor 2. Nah, selanjutnya kita coba juga di sini ada 2-2, untuk ada 1-3, ada 2 dan 4. Aduh, cuman ini ya. Nih, Budi memenangkan pertandingan dengan skor poinnya adalah 0-2. Ini ya, ini 0-2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya untuk matriks ya. Diagonal. Jadi di sini kalau kita lihat test case-nya, oke. Kita langsung ke ininya, ke codingannya Java ini. Nah, di sini nama kelasnya adalah C2, beda dengan yang tadi C1, yang ini C2. Itu aja bedanya. Selanjutnya di sini scanner SC di sini adalah objek scanner yang disebut SC untuk membaca inputan dari sistemnya nanti. Lalu nanti akan diminta inputan untuk ukuran dari si matriks, lalu akan disimpan di ukuran matriks yang ini. Lalu akan dicek ukuran dari matriks. Kalau misalnya dia adalah lebih kecil sama dengan 0, atau mungkin dari 0 sampai negatif sampai 0, maka nanti akan diprintkan 0. Dan apabila sebaliknya, maka ukurannya akan menjadi kayak misalnya yang kita inputkan adalah 3, maka nanti ukurannya adalah 3 kali 3 gitu ya. Selanjutnya di sini kita menggunakan loop for, itu dari 0 sampai dengan ukuran matriks misalnya dari 3. Misalnya adalah ukuran matriksnya yang kita inputkan dari 3, maka nanti akan diminta bilangan dari sebanyak 3 kali untuk si yang akan disimpan di I dan J juga nanti. Lalu nanti akan disimpan di matriks I, J di sini. Oke.
Jadi nanti akan diminta sebanyak inputan sebanyak 3 kali kalau misalnya dia ukurannya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung diagonal. Nah, diagonal pertama ini kita inisiasikan dengan nilai sama dengan 0. Nilai awalnya adalah 0, begitu pula dengan 0 kedua. Jadi diagonal pertama ini adalah dari kiri ke kanan, sedangkan diagonal kedua itu dari kanan ke kiri. Lalu nanti kita mencari perbedaannya, perbedaan diagonal dengan mengurangkan. Di sini ya, mengurangkan diagonal pertama dikurangi dengan diagonal kedua. Itulah perbedaan diagonal. Itulah isinya. Selanjutnya nanti di sini akan diprintkan dia dalam mutlak di sini ya. Mutlak diagonal pertama akan dicetak diagonal pertama, nilai diagonal pertama dicetak juga nilai diagonal kedua, atau baru sama dengan perbedaan diagonalnya. Jadi langsung kita coba aja. Kita coba ganti di sini. Nah, di sini kita coba untuk yang ada kasusnya di sini. Misalnya kita inputkan nilainya adalah 0, maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya ya. Misalnya yang kita inputkan adalah ukurannya adalah 1, maka nanti hitungannya sorry ini misalnya kita inputkan adalah ukurannya adalah 1, terus bilangannya adalah 3, maka dia 3 kurang 3 adalah 0, benar ya, sesuai dengan yang di sini. Baru kita coba panggil lagi untuk yang ukurannya adalah 2, 7, lalu ini adalah min 1, 2. Hasilnya adalah 5 kurang 6 sama dengan 1, dia dalam nilai mutlak makanya 1 ya. Baru selanjutnya DC 4, sini ukurannya 3, hasilnya adalah 7, ada min 1, ada 2, enter, ada 8, 3, dan 5, enter, 9, 2, min 2. Nah, jadi 8 kurang 14 sama dengan 6, benar ya. Jadi sesuai dengan yang dicontohkan. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, ini untuk lihat kurang lebih. Nah, ini lihat codingannya. Nah, di sini sama dengan yang tadi ya. Ini tapi bedanya di sini pakai C3. Nah, di sini kita akan diminta untuk jumlah bilangan yang akan diinputkan. Setelah kita inputkan, maka akan disimpan di jumlah bilangan. Lalu nanti pengguna diminta untuk memasukkan bilangannya. Misalnya tadi kita meminta jumlah bilangan yang akan diinputkan adalah 3, maka kita akan menginputkan sebanyak 3 kali nilainya. Nah, jadi di sini ada iterasi, dia akan lebih kecil dari jumlah bilangan dan akan nanti disimpan di bilangan di sini. Kalau misalnya kita sudah memasukkan nilainya, lalu nanti di sini kita buat nilai awal dari positif, negatif, dan 0 adalah 0. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, di sini kita pakai iterasi lagi dari 0 sampai dengan jumlah bilangan. Nah, kalau misalnya bilangannya adalah sama dengan 0, maka 0 nanti nilai 0 yang akan kita simpan akan selalu bertambah. Begitu pula dengan bilangan yang positif dan juga negatif. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dalam bentuk rasio dengan 6 di belakang koma. Nah, kita di sini pakai persen %F di sini karena menggunakan nanti minta yang desimal. Baru titik 6 di sini karena kita mengambil 6 angka di belakang koma. Jadi nanti kalau misalnya dia adalah bilangannya positif sama dengan 0, kalau misalnya 0, maka nanti akan dibagikan, misalnya jumlah bilangannya adalah 3, berarti 0/3 akan selalu 0 ya, maka di sini langsung ditentukan 0 dengan 0 di belakang komanya ada 6. Selanjutnya di sini di luar daripada ini misalnya positif, berarti kan misalnya dari ada 3, misalnya di sini adalah jumlah bilangan yang positif, di sini adalah jumlah bilangan keseluruhan. Nah, nanti hasilnya adalah bentuk dari desimal dimana 6 di belakang koma gitu ya. Begitu pula dengan negatif, dia akan selalu 0 ya. Kalau misalnya inputannya adalah 0, begitu pula dengan yang 0. Nah, di sini akan 0 ya, ditentukan langsung. Nah, kalau misalnya dia negatif, maka nanti negatif dibagi dengan bilangan negatif dibagi dengan jumlah semua bilangannya. Begitu pula dengan 0. Jadi nanti jumlah bilangan 0 akan dibagi dengan jumlah keseluruhan bilangan. Lalu nanti akan diprintkan ke dalam layar. Jadi kita langsung coba sini C3 ya. C3
Coba tekskan. Nah, kita langsung masukkan sesuai dengan contoh. Nah, di sini misalnya adalah 0. Nah, setelah kita enter, maka sama ya, hasilnya akan selalu 0 dengan nolnya di belakang itu di belakang koma. Kok di belakang koma itu ada 6. Nah, selanjutnya kita coba inputkan banyak jumlahnya. Yang kita inputkan adalah 1 terus 0. Berarti yang positifnya benar ya, sesuai dengan modul. Selanjutnya kita coba untuk yang ini. Jadi ada sebanyak 2 bilangan, yaitu -1 dan juga adalah 3. Maka ya benar ya, sama hasilnya. Selanjutnya yang terakhir, misalnya kita minta jumlah bilangannya adalah 3. Dia adalah 7, ada -1 dan juga ada 0. Sama ya hasilnya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita coba yang untuk yang keempat. Tantangan yang keempat. Nah, di sini ini kita mau ngapain ya? Kita lihat dulu. Yang keempat. Oh iya, tangga. Jadi untuk tangga ini kita langsung lihat aja. Nah, untuk tangga ini sama ya dengan tadi, bedanya C4. Nah, di sini kita akan diminta inputan berapa banyak tangga gitu ya. Berapa tinggi tangganya. Lalu nanti akan disimpan di tinggi di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya tingginya 0, maka nanti langsung keluar dari program. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, tapi langsung keluar dari, makanya di sini pakai sc.close ya, keluar dari program kalau misalnya dia 0. Tapi kalau misalnya dia di luar daripada 0, else-nya berarti nanti akan diprintkan tanggaku, dimana nanti di bawah tanggaku ini akan ada pagar-pagar yang membentuk tingginya nanti sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggambarkan tangga sesuai dengan tinggi yang diinginkan. Sedangkan yang di sini adalah untuk menambah spasi di awal ke setiap baris untuk membentuk pola tangganya. Itu bedanya. Nah, selanjutnya untuk yang K di sini itu untuk membentuk menggambarkan karakter pagar yang nanti akan membentuk tangga dan nanti akan diprintkan ke dalam layar. Jadi nanti kita coba langsung aja input ya, enter, terus kita coba ganti C4. Kita coba. Nah, kalau 0 dia akan keluar dari program, ya kan? Nah, jadi kita panggil kembali, terus kita coba yang 7 panjangnya, tingginya. Nah, ini dia, benar ya? Nah, ya. Selanjutnya kita coba yang 9. Nah, dia ada 9 tingginya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas. Ya, itu dia untuk yang 4. Selanjutnya untuk yang kelima, yang terakhir. Gitu. Nah, di sini kita akan diminta untuk, kita perlu lihat ininya dulu ya. Jadi yang terakhir ini untuk nilai minimum dan max. Nah, di sini kita lihat, di sini kita diminta untuk menuliskan, diminta untuk menginputkan bilangan. Jadi nanti akan disimpan di bilangan di sini. Jadi nanti ada 5 bilangan ya, karena memang ditentukan cuma 5 aja. Terus nanti iterasinya dari 0 sampai dengan 4. Jadi pas nanti 5 kali diminta inputannya, itu menginput, lalu nanti akan disimpan di bilangan di sini. Sebenarnya kita menggunakan algoritma sorting bubble sort untuk mengurutkan bilangan. Jadi kita akan urutkan dulu, nanti kita tukar posisi bilangan jika diperlukan. Nah, dan di sini ini fungsinya adalah untuk menukar posisi bilangan yang kalau misalnya kita perlu untuk menukarkan, kalau misalnya ternyata dari kiri ke kanan itu ada yang terbalik, sementara sebelah kiri jadi lebih besar dibanding sebelah kanannya. Jadi itu inilah perlunya integer box ini. Jadi nanti ini untuk menyimpan sementara dari si bilangan, lalu nanti bilangan ini akan ditukarkan, lalu nanti akan disimpan lagi ke box gitu ya. Selanjutnya nanti kita inisiasikan dengan nanti kita buat nilai awal dari bilangan maksimum dan minimumnya adalah 0, dimulai dari 0, lalu kita akan menghitung jumlah bilangan kecuali yang paling maksimum. Jadi yang paling maksimum itu adalah yang sebelah kanan. Jadi misalnya ada 5 bilangan, maka yang paling kanan, paling ujung kanan itu nggak akan dihitung. Jadi kecuali yang paling belakang akan dijumlahkan, itulah dia untuk yang minimum. Sedangkan untuk yang mencari yang minimum itu berarti kita menjumlahkan semua yang dari
dari depan ke belakang kecuali yang paling belakang. Kebalik ya, kalau misalnya tadi yang ini kita kan mencari nilai minimum ya, maksimum, berarti yang paling kiri yang nggak ikut. Jadi dari yang kedua sampai kelima yang nanti akan dijumlahkan, sedangkan nanti urutannya ya. Jadi kalau misalnya yang ini untuk mencari nilai minimum berarti dari urutan kedua sampai dengan kelima. Ini tadi untuk mencari nilai maksimum berarti dari 1 sampai 4. Sorry, aduh, balik-balik. Jadi untuk menghitung, saya ulangi, jadi kalau misalnya kita mau menghitung nilai maksimum berarti nanti yang paling kanan itu nggak ikut, jadi yang dijumlahkan adalah urutan 1 sampai ke 4. Nah sebaliknya kalau misalnya untuk minimum, yang paling depan itu nggak ikut karena dia paling minimum ya, jadi nanti dari urutan kedua sampai kelima lah yang akan dijumlahkan. Jadi kita langsung coba aja, coba ganti ke C5. C5. Nah ini langsung kita coba yang sesuai dengan yang di sini. Misalnya yang kita inputkan bilangannya adalah 2, 2, 2, 2, 2. Benar ya, cuma 5. Nah maka dia akan mengeluarkan outputnya adalah 88. Jadi itu adalah nilai minimum maksimumnya. Jadi yang sebelah kiri adalah nilai minimum, yang sebelah kanan adalah maksimum. Oke, selanjutnya 3, 3, 3, 3, 2. Benar ya hasilnya, outputnya. Selanjutnya kita coba yang lain. 4, 4, 4, 3, 3. Benar ya. Selanjutnya ini yang terakhir. 5, 5, 6, 6, 6. Ya. Nah benar. Jadi itulah dari saya Bang, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.